cari tahu kita maunya apa dulu gitu. Why all the way to United States for instance and pick that program in that specific university. Baru akhirnya kita bisa tahu oh ini kayaknya yang sesuai sama yang kita mau deh. What I learned is a set of tool yang sebenarnya ketika saya balik ke sini saya bisa aplikasikan itu di banyak isu atau banyak hal. If I can do that, actually you guys can do that too. Selamat datang di Education USA Talks. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal. Saya adalah Education USA Advisor yang based di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nah, di Education USA Talks nanti kita akan mengundang berbagai macam alumni dari berbagai macam lintas jurusan dan juga student yang sedang belajar di Amerika Serikat. Hopefully, by this conversation di podcast ini kita berharap nanti banyak sekali inspirasi-inspirasi dan juga motivasi dan pasti juga teman-teman akan mendapatkan banyak sekali referensi-referensi dari percakapan kita nantinya. Oke? Like today, we have a very special guest. Ya, langsung saja kita sapa dengan Mas Hussein Haikal Al-Hadar. Ya, halo. Apa kabar? Baik. Haikal. Baik. 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 Thank you so much for stopping by here and do podcast with us. Sure. Yeah. Alright. I'm happy to do it. Yes. Okay, thank you so much. Nah, seperti biasa di awal introductions. Go ahead, Mas. Silakan. Oke. Halo, jadi nama saya Hussein Haikal Hadar, tapi teman-teman bisa panggil saya Haikal. Saya alumni dari Georgetown University untuk program Master of Global Human Development, asli dari Ternate, Maluku Utara. Ya. Wow, oke. Sekarang lagi kegiatan di mana aja? Saat ini saya bekerja di Kadin Indonesia sebagai Project Management Officer dan kebetulan juga involved di beberapa aktivitas termasuk untuk kampus saya, Georgetown University. Oke, jadi kayak sharing banyak ini ya, promosi tentang sekolah juga ya? Betul, betul. Okay. Bareng sama Education USA juga. Gitu. Thank you so much. Nah, selesai kuliah tahun berapa? Selesai kuliah di 2023. 2023 berarti masuk kuliahnya itu di 2021. Nah, kalau bisa flashback sedikit nih Mas Haikal ya. When the first time you applied to study in the United States, especially for your major, what was the biggest challenge? Challenges-nya apa nih yang paling terbesar yang Mas Haikal hadapi? So my biggest challenge at the time was actually figuring out where to start. Where to start? Yes, because deep down, since I graduated from my undergrad, for instance, pengen banget melanjutkan studi atau pengen keluar negeri, but I don't know where to go. I don't know where to start with that. Akhirnya ya kebingungan dengan itu aja gitu. That's my first challenge that I encounter. Okay, we're talking about the application process. Dari semua proses-prosesnya kan banyak sekali tuh permintaan dari kampus ya. Kampus minta English test, atau TOEFL atau IELTS, terus kampus juga minta ada essay-nya juga, terus minta beberapa ada sertifikat dan segalanya. Talking about the application, what was the biggest kind of the very hard to get in? Honestly, there are two. So first is actually, of course, English proficiency test. Okay. That has always been a challenge, of course. Dan yang kedua sebenarnya adalah writing essays. So statement of purpose also a big challenge for me as well. Oke. TOEFL-nya berapa saat itu? TOEFL-nya saat itu. Ngambil TOEFL kan ya? Saya ambilnya IELTS. IELTS-nya berapa? IELTS-nya 7. Oke. Wait. For in the beginning itu 6,5. 6,5. Tapi kampus mintanya berapa? 7. Kampus minta 7. Akhirnya you have to take another test. I did my master's with a scholarship LPDP. Dari Afirmasi. So dari Afirmasi kita punya pengayaan bahasa. That's nice. So di awal ketika di awal itu 6,5. So I was worried a lot. Kayak can I get in or what? Terus habis itu selesai dari pengayaan bahasa, ternyata
You got ambil 7? tes, I got 7. So I was like, thank God. Okay. It's all checked now. So the preparationnya itu cukup sangat membantu ya. Betul. Oke, jadi teman-teman kemarin dapat LPDP afirmasi. Betul. Kalau kita zaman yang pada saat itu beasiswa Indonesia Timur. Beasiswa Indonesia Timur. Betul. Oke. Nah, tadi Mas Haikal menyebutkan selain English test atau TOEFL atau IELTS, essay. Ya. Oke. Somebody help you on that? Education USA. Oke. Tapi sebenarnya apa sih yang paling susah dari essay tersebut? Kampus minta apa sebenarnya? Sebenarnya kan kampus minta kita jelasin as a statement of purpose. They want to know kayak what is the reason we're going there, why we're applying kayak gitu. Dan the challenge is actually articulate and elaborate what we really want to do with our education if we got in. Jadi so that is something yang kayak menurut saya susah banget nih untuk di awal kayak it was very challenging to actually kayak figure out mau nulis apa. Karena kayak everything's ada di kepala tapi it's just all over the place. Oke, tapi akhirnya dibantu sama Education USA. Betul. Tapi sempat dibantu sama teman-teman yang lain juga nggak? Atau dari alumni atau apa juga? Jadi biasanya saya rutin tuh ketemu sama advisornya, tapi via online karena pada situ masa pandemi kan. Nah, kita ketemu. Jadi sebelum itu aku biasanya akan consult dulu sama teman untuk kayak get a sanity check dulu kayak menurut kalian gimana, it does make sense or not. Terus habis itu setelah udah rapihin lagi ketemu sama my advisor, habis itu edit lagi kalau ada apa-apa. How long for the process it take for your preparations? Berapa lama itu? It was probably 2 months to be honest. Okay. That's for, not that long. For the statement of purpose, right? Yeah. Yes, 2 months. 2 months, and you back and forth. Back and forth every week. I had to meet with my advisors. Ada di titik kayak, aduh kayak ini stop deh, kayaknya nggak mau ngelanjutin lagi, ada nggak? Ada. Terus akhirnya kayak ini kok terlalu went on spiral gitu kan, kayak merasa kayak kok saya nggak bisa mengelaborasikan yang sesuai gitu. Karena kalau dulu sempat ngobrol, yang menjadi permasalahan kan bagaimana kita menunjukkan kualitas-kualitas diri kita biar memang yang sesuai dengan apa yang US Higher Education Institution want gitu. Nah, salah satunya misalnya kayak how we actually show our logical thinking, how critical thinking gitu ya. Dan itu kayak berulang-ulang kali sampai kayak gonta-ganti paragrafnya diubah lagi. Dari yang awalnya kalau di ini merah semua tiba-tiba kayak banyak banget itu yang esainya merah-merah gitu. Tapi worth it kayak worth it, worth it in the end. Okay. And then you choose Georgetown University, Walsh School Walsh School of Foreign Service. School Foreign Service. Yes. Okay. How do you find the best fit university? Karena untuk program ini kan pasti banyak sekali, ya kan? Dari kampus A, B, C dan segalanya. Betul. How do you find? Because Education USA always encourage people to find the best fit university. Exactly. Jadi yang kira-kira yang kayak cocok dengan kamu gitu. Exactly. So you, Haikal, how do you find the best fit university for your program? So honestly, pertama pasti desk research dulu, kayak cek di Google misalnya the best school buat program tersebut apa. Karena as we may know, probably people at home also know, kayak kita kan kalau mungkin di Amerika tidak pakai ranking yang overall kan. Jadi kita harus cari tahu nih, memang program kita yang mana bestnya mana-mana aja nih, yang memang punya forte di situ. Nah itu saya coba cari tahu. Dan ketika sudah mencari tahu lebih dalam, oh ternyata ada misalnya Georgetown, ada Johns Hopkins, ada beberapa kampus lain. Akhirnya dari situ mulai coba, dan yang membuat saya pada akhirnya bisa tahu banyak juga lewat info sessions yang mereka punya juga gitu. Oke, berarti Haikal mengikuti info session yang mereka buat ya setiap berapa sesi gitu ya. Betul. Oke, that is gonna help you a lot. It was very helpful for me, yes. Okay, nice. Okay, now talking about the program you got in, right? Georgetown University Walsh School Foreign Service, which is like top-notch program.
Okay. Yeah. Enjoyed that major. How do you get that? I know because there's so many. What make you stand out for this? Okay, that is actually a hard question. But I should say coming from somebody yang mungkin datang dari Indonesia Timur, kayak walaupun kita di Indonesia bukan dari Indonesia Barat yang memang sudah lebih advance, for instance from economic or anything else. Tapi di saat yang sama, I feel like I know what I want. Maybe that is something yang distinct karena mungkin saya datang, saya bilang yang saya pengen lakukan adalah saya gunakan misalnya ilmu saya itu untuk misalnya developing Indonesia gitu. Okay, you know what you want. I know what I want. Okay, that is. I thought so. Okay, thought so. Anyway, Okay. but yeah, that was something yang kayak memang buat saya mungkin karena keinginan kuat, jadi ya they can see. Karena for me applying for US universities kayak sama aja kayak kita lagi kasih proposal kan. Okay. Dan if we can convince them that we actually can use the best time of our academic journey there, then maybe they would convince that yeah, this is worth it to actually giving this person. Oke, kalau misalnya Haikal bisa memberikan message ini buat teman-teman yang sedang apply sekolah di Amerika Serikat. How do you say that to people? How do you convince that people sehingga mereka itu bisa aplikasi mereka itu bisa diterima? I think for people who probably special for your program. Yes, I think get to know your first more kayak how you actually wanna do with that program gitu. Karena international development it is very broad, it is very diversified in so many universities. Ada yang punya kelebihan di sisi ini, ada kelebihan di sisi yang lain gitu. Jadi cari tahu kita maunya apa dulu gitu. Why all the way to United States for instance and pick that program in that specific university. Baru akhirnya kita bisa tahu oh ini kayaknya yang sesuai sama yang kita mau deh. Oke, nice. Nah, kita masih ngomongin tentang program karena ini menarik sebenarnya. Karena bagi orang yang ingin sekolah ke Amerika Serikat dengan spesifik program, mereka kan harus cari tahu nih kira-kira cocok nggak sih di kampus ini. Nah, kalau misalnya Haikal bisa jelaskan sedikit program yang ada di Georgetown University khususnya di WAF School Foreign Services. Ada program apa aja nih sehingga teman-teman, oh kayaknya ini bisa nih cocok nih buat saya. Kira-kira apa aja nih program yang mereka tawarkan? Jadi kalau School of Foreign Service di Georgetown kan memang itu dia mungkin kalau di kita kayak international affairs, mungkin kalau di bahasa sehari-hari kita mungkin hubungan internasional gitu ya. Nah itu ada turunannya banyak. Jadi paling yang flagship programnya ada Master of Science and Foreign Service (MSFS). Itu yang udah lama banget, bahkan Bill Clinton juga salah satu alumninya. Di MSFS lebih broad tentang international affairs dan bagaimana spesifik dari program-programnya itu setelah dari konsentrasi. Nah itu kalau memang mau belajar international affairs yang in general, then you can go there and then pick after that you wanna specialize in what. Itu MSFS. Lalu yang kedua itu sebenarnya ada banyak ya, cuma mungkin saya pilih beberapa ya. Ada regional studies, misalnya kayak Master of Asian Studies ataupun Master of Central and Eastern European gitu. Ada juga Arab Studies, ada juga regional-regional lainnya. Nah itu memang mereka memang spesifik buat mereka yang mau fokus misalnya di riset ataupun mau yang berkaitan dengan region tertentu. Itu mungkin that is the best way to go adalah melalui program-program regional. Karena kalian akan mungkin lebih banyak belajarnya sesuatu yang memang sangat berkaitan dengan kawasan-kawasan tertentu gitu. Dan memang profesor-profesornya ataupun misalnya yang terlibat di dalam program tersebut juga yang expert dan memang datang dari kawasan itu sih. Anyway, terus ada yang ketiga itu mungkin yang lebih tematik.
yang tergantung dengan tema-tema tertentu. Misalnya kalau saya Global Human Development. Global Human Development, that's nice. Ya. So Global Human Development itu berfokus ke international development kalau mungkin di tempat lain, tapi what makes it stand apart adalah the power of the human part in the development itself. Jadi kayak memang mempelajarinya dengan approach yang menurut saya sangat menarik dari human centric approach atau sesuatu yang lebih menurut saya bisa terima gitu. Nah, ada juga yang seperti security studies gitu. Dan buat mereka yang memang pengen tahu atau pengen belajar lebih banyak soal keamanan dan juga strategi keamanannya sendiri, itu maka lebih banyak mungkin ke sana. I know somebody yang sekarang sedang di SSP dan dia army juga di sini. Oke, Indonesian. Okay. Dia dapat LPDP untuk yang ASN TNI. Di program itu? Di program tersebut. Yeah. Nice. How many Indonesians study in the Georgetown University, specifically in your program? Banyak nggak? Kalau in my program, it's very niche. Tapi kayak mungkin kalau overall bisa dibilang sekarang udah sekitar 15 sampai 20 orang. Okay. Yeah. That's a lot. Yeah, I know. Okay. It is actually growing karena pada saat aku di sana bahkan I was a little bit nervous because like okay where my fellows in Indonesia, but yeah. Okay, nice. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong opsi nih, karena kan pasti orang yang ingin ngelamar itu kan butuh opsi nih, alternatifnya kira-kira apa aja. Kalau kita ngelihat opsi untuk majornya Haikalnya sendiri untuk kampus-kampus lain itu kira-kira apa aja tuh kalau bisa disebutkan? Bisa di yang tadi kayak Master of International Development. Kalau di kampus mesti di universitas lainnya? Iya. Itu kira-kira di mana? Itu bisa di SAIS di John Hopkins misalnya. Atau kalau di Columbia ada SIPA. Ya. Terus of course kalau kayak Harvard atau other Ivy Leagues misalnya ada public policy school atau public affairs schools yang mereka punya, and that is actually very relevant with what I learned ketika di Georgetown. Oke, berarti ini kalau misalnya Haikal ketemu dengan teman-teman prospek student nih, ini di encourage masuk ke Georgetown atau kemana nih? Oh ya, ke Georgetown ya. Yes. Oke, nanti akan dibantuin. Akan dibantuin. Oke, nah sekarang kita masuk pengalaman sedikit ketika belajar di kelas di sana ya, di akademik. What was the biggest difference ya ketika kuliah di US dan kuliah di Amerika Serikat, kuliah di Indonesia di dalam kelas nih khususnya? Apa sih yang perbedaan yang terbesar yang Haikal hadapi? Okay, the first thing is actually saya rasa dari bagaimana diskusi itu berjalan ya. Kalau buat saya ketika saya satu misalnya diskusi berjalan tapi it is very rely on our teachers, our lecturers gitu. Tapi kalau di sana it was two ways interaction, very relies on both sides to actually get involved in develop the discussions gitu. Jadi makanya kayak ketika di sana very heavy for instance kayak sebelum datang harus baca dulu gitu. Kita punya reading list. Memang harus baca ya kalau harus nanti bengong di kelas ya. Betul. Dan akan kayak very lost kayak ini udah sampai mana dan karena kayak tapi pernah kejadian nggak? Pernah karena kayak how do you deal with that situation? Jadi pada akhirnya kayak okay, di next class I should learn. I mean I should read first and before coming to the class I should be prepared. Okay. I told myself that. Terus yang kedua adalah got myself involved with reading club gitu. Reading club. Jadi kayak kita punya klub kecil-kecilan di dalam angkatan kita. Jadi di our cohort we divided into some groups dan di reading group itu kita kayak jadinya masing-masing bagi tugas kamu dari paper yang ini, kamu paper ini, kamu paper ini. Dan pada akhirnya itu it eased our our load to actually read all those reading list. Terus juga
lebih membantu kita karena kita bacanya dari rangkuman juga pada akhirnya. Betul. Oke, untuk mendapatkan ritme belajar itu butuh berapa lama itu? Karena itu kan totally different ya pastinya ya kan. Apalagi dengan tadi Michael menyebutkan harus banyak membaca, which is kita sini tidak mungkin nggak sebanyak itu kali ya. Diskusi di dalam kelas dan itu biasanya ritme kok Michaelnya sendiri itu membutuhkan waktu berapa lama untuk mengenal oke, kayaknya nih ritme saya nih untuk belajar sehingga saya nggak terlalu stres. Bisa dibilang 3 sampai 1 semester. 3 bulan sampai 1 semester. Karena mungkin taking so long ya? Yeah, it took me so long karena kayak pertama different cultures. benar. Terus juga catching up with kayak di awal-awal kan kayak kita banyak sekali misalnya orientasi apa segala macam. So I was very thankful karena program saya itu 2 tahun instead of kayak 1 year. I probably couldn't make it that much kalau emang 2 tahun kan kita bisa memang strategize even to 3 months itself still okay. To kayak see how it goes. So ya. Oke, nice. Nah, selain kegiatan di kelas ngapain aja di sana? Involved di Permias nggak? Permias iya, tapi bukan yang aktif sebagai board members, tapi memang ikut kegiatan-kegiatan yang apa ada. Apa aja sih kegiatan Permias di sana? Seringkali kita kayak misalnya ada yang datang kita welcoming, terus ada diskusi. Kadang kalau memang ada acara-acara keagamaan atau kayak misalnya buka puasa bersama gitu kita ikut. Terus juga beberapa kali misalnya ada tamu dari Indonesia yang datang kita ikut juga ketemu. And it was a very great opportunity kan, karena mungkin kalau di sini kita nggak segampang itu gitu ketemu kan. Kalau di sana wah ada tamu ini siapa tamu gitu. yang pernah di host sama Permias di sana? Oh banyak ya. Yang the best you think? Okay, this is something. Take your time. Mungkin ini nggak Permias banget, tapi kayak I had the opportunity to meet with Pak Pratikno, Menteri Mensetnek. Pada saat itu kebetulan beliau ikut sama Pak Jokowi karena ada meeting dengan the administrations di sana. Jadi kayak ada sesi diskusi sama beliau ya. Cuma itu mungkin nggak termasuk di Permias karena I was with my friends, tapi fellows Indonesian that actually. Nice. Oke. Jadi sebenarnya Permias itu Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Betul. Itu apakah itu sangat membantu nggak sih buat teman-teman Indonesia sendiri untuk bisa stay in touch dengan teman-teman se-Indonesia? Membantu banget nggak sih? Sangat membantu sih. Karena menurutku kita jadinya tidak hanya jadi kayak di awal apalagi ya, karena kita baru datang merasa sendiri. Mungkin agak bingung dengan suasana yang baru. Teman-teman di Permias membantu kita. Terus informasi yang kita dapatkan dari teman-teman Permias juga very helpful, apalagi membantu sampai kayak misalnya kita ada opportunity buat intern atau buat opportunity tertentu, misalnya kita bisa dengan bisa dapat dari teman-teman Permias. Terus juga akses ke KBRI lebih mudah juga gitu ya, karena kalau kita involve di Permias, seringkali kita ketemu dengan bapak ibu kita yang ada di KBRI juga. Gitu. So I think it helps us a lot kayak to survive di tanah rantau. Betul. Kita ngomong sedikit tentang karir ya, karena people who student yang ngambil program international student itu kan kayaknya sounds like very kayaknya interesting nih gitu ya untuk programnya sendiri. Dan mereka kan pasti orang-orang kita di Indonesia nih pasti penasaran nih, lo ngambil program keren-keren di US, and then what you do after that? Kan gitu. Karir lo mau kemana nih? Betul. Right? So people asking that a lot, I believe so. Nah, kalau menurut Haikal sendiri, is that make you a lot easier because you just graduated from US to get a job instead of kayak graduated from local and then find a job. Is it help you a lot because you just graduated from United States to find a job, or menurut lo kayaknya nggak ada bedanya juga, kayaknya gue harus bersaing juga nih. So what do you think about that? I should be very frankly about this. Sebenarnya kalau bisa dibilang tidak beda banyak.
Oke. Tidak sebegitu beda. Karena kembali lagi ketika kita sampai di sini yang mereka lihat adalah portofolio kita, udah pengalaman kita seperti apa yang kita pelajari sampai di US, apa yang kita misalnya gunakan. Tapi di saat yang sama mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang udah saya dapatkan di US itu malah membantu saya sebagai tool buat saya untuk build up my professionalism. So I can show my distinct gitu apart from others gitu. Like what? So for instance, misalnya ketika di kuliah di Georgetown, aku udah pernah ikut misalnya project bareng World Bank gitu, misalnya that opportunity. Terus mungkin kayak pernah, I did my summer internship di Sierra Leone di Afrika Barat, and that was a really good opportunity yang also could tell that I build up not only that professionalism inside the classroom, but also outside of that, I involved with a lot of things, and my paradigm and also my perspectives also become broader gitu. Oke, sebenarnya yang membuat Haikal ini menarik nih untuk sebuah perusahaan berarti dengan kegiatan-kegiatan yang Haikal dapatkan di US gitu betul, ya. Betul. Dan pastinya dia dalam akademik, di dalam kelas juga gitu ya. Betul. Oke. So, dan itu that's gonna help you a lot in terms of finding a job. Yes. Okay. Yes, that is actually very helpful. Karena kita jadinya sudah punya again ya perspektif yang bertambah, terus juga pengalaman yang mungkin stands us apart from others gitu. Oke, seberapa beban sih menjadi seorang alumni US? Cukup lumayan ya. Karena pada akhirnya orang mungkin ketika kita balik kita ekspektasinya terlalu tinggi. Ekspektasi terlalu tinggi, terus juga kita harus mempertanggungjawabkan itu gitu. Kayak oke, kamu udah kuliah jauh-jauh, apa yang kamu dapatkan? Benar. Berarti sebenarnya kalau sekolah US itu memang disarankan untuk tidak hanya spend time in class, but other opportunity outside of the classes, it is gonna help you a lot. That's true. Benar ya? Betul. Oke, berarti kayak tadi misalnya kayak ada project, terus nanti ada seminar, ada workshop. Kalau ada kesempatan itu diwajibkan ya, seharusnya itu ikut ya. Betul. Iya. Oke. Lebih baik kalau ada itu grab it kayak as much as you can, karena di akhir ketika kita balik dan kita bisa menggunakan itu untuk mengaplikasikan di Indonesia, that will be very great. Yeah. Karena ketika ada kegiatan, ada project itu, we gonna meet with a lot of people, koneksinya juga bertambah, ilmu juga bertambah. Betul. That's gonna help us in terms of finding job ya, yes, ke depannya. Oke, pulang ke Indonesia, yang berubah dari Haikal itu apa sebenarnya? Mungkin perspektif. Jadi kalau dulu ketika di sini perspektifnya hanya mungkin sekitaran Indonesia aja. Tapi ketika sampai di sana, apalagi karena Georgetown itu misalnya ada di Washington DC, it's an international city. You can meet with anybody, with any culture, with any backgrounds gitu. Dan itu yang membuat saya jadi lebih memahami cara pandang, memahami misalnya kayak kondisi atau situasi tertentu dengan banyak angle gitu. Dan itu juga membantu saya pada akhirnya untuk solving issues di kerjaan misalnya, ataupun gunakan tools-tools yang ada yang saya gunakan, yang saya dapatkan ketika di US gitu. So yang berbeda itu pada akhirnya. Nice. Nah, we are in the end of the conversations. Seru banget ya sebenarnya kita ngomong. Tapi we have to stop the conversation. Next, what do we want? What do you want to do after all the achievement that you got? I think I want to do. I want to apply what I already learned di US here in Indonesia, karena menurut saya again what I learned is a set of tool yang sebenarnya ketika saya balik ke sini saya bisa aplikasikan itu di banyak isu atau banyak hal. Dan mungkin akan menginspirasi, kalau bisa gitu ya, mungkin menginspirasi banyak orang juga untuk misalnya
get what their dreams gitu. Terus makanya kayak juga bisa bantu banyak orang juga ya, karena mungkin the core of development studies itu sendiri adalah how to actually help people biar bisa improving their lives and their welfare. Oke, last words for people. Kira-kira apa pesan terakhir untuk teman-teman yang ingin sekolah belajar ke Amerika Serikat? Maybe I know if I can do that, actually you guys can do that too. Okay. Itu, dan menurut saya to start ask again the question what you really want to do with the degree, why all the way to United States. Okay. What makes it very important to you. Then if you already answered that, you can tell it through your application, and I know you will get it. Alright, thank you so much Thank Haika. you. Ya, waktu kita singkat sih. Ya, sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi. Oke, thank you so much. Jadi buat teman-teman semuanya, itulah percakapan kita dengan Hussein Haikal Al-Hadar ya. Tadi Hussein tadi belajar di Georgetown University di WAF School Foreign Services di program Global Human Development. Oke, tadi banyak sekali informasi yang telah disampaikan sama Haikal, dan hopefully itu akan bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan pastinya banyak sekali referensi-referensi tadinya yang sudah disampaikan. Dan buat teman-teman, thank you so much juga yang sudah menonton podcast kita di edisi-edisi sebelumnya, dan stay tune terus dengan podcast kita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mengunjungi sosial media kita, itu di Instagram, dan kita di Facebook juga ada, dan YouTube pastinya di Education USA Indonesia. Alright, thank you so much, dan terima kasih buat Haika, dan terima kasih semuanya buat teman-teman semuanya. Alright, thank you so much, bye-bye.